never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Alex Marquez memimpin latihan bebas pertama Grand Prix Spanyol yang berlangsung akhir pekan ini di Jerez, di depan saudaranya Marc Marquez. Wildcard Dani Pedrosa, ketujuh, adalah KTM pertama yang mencatat waktu. Marquez bersaudara, Alex dan Marc, memimpin setang Ducati GP23 pada sesi latihan bebas pertama Grand Prix Spanyol yang dimulai Jumat ini di sirkuit Jerez. Marc Marquez memimpin sesi tersebut hampir sepanjang 45 menit, tanpa mengganti ban, yang berakhir dengan 19 lap. Alex Marquez, sebaliknya, memutuskan untuk memasang satu set ban lunak baru pada menit terakhir untuk mencatat waktu 1:36.630 dan memimpin latihan pertama ini. Bahkan dengan waktu yang lebih baik dari posisi terdepan tahun lalu, yang diraih oleh Aleix Espargaro dengan 1:37.216. Pemenang besar dari Austin, Maverick Vinales, finish di urutan ketiga, yang finish hampir 6/10 di belakang pembalap pertama. Sedangkan Aprilia lainnya, Aleix, berada di urutan keempat. Franco Morbidelli berhasil finish di posisi kelima, menegaskan bahwa sedikit demi sedikit ia semakin selaras dan menjadi yang pertama bersama Ducati GP24. Marco Bezzecchi berada di urutan ke-6 pada menit terakhir, menyalip Dani Pedrosa yang akhirnya finish di urutan ke-7 tetapi sebagai KTM pertama yang mencatat waktu, mengalahkan Brad Binder. Pemimpin kejuaraan dunia Jorge Martin juga berada di urutan ke-9 tanpa mengganti ban di seluruh sesi, menutup 10 besar Pedro Acosta, yang selama satu putaran mampu mengikuti Pedrosa di lintasan pada bagian akhir latihan, seperti niatnya. Pecco Bagnaia finish dengan urutan ke-12 dari kurang menjadi lebih banyak, di depan Enea Bastianini dan Fabio Quartararo, sepeda Jepang ke-14 dan pertama di klasifikasi, mengungguli rekan setimnya Alex Rins, ke-17. Seperti yang sudah terjadi di Amerika Serikat, di mana keempat Honda menutup klasifikasi di semua sesi, pabrikan Tokyo itu menempatkan motor tercepatnya, yakni Johann Zarco, di urutan ke-19, sedangkan Takaaki Nakagami, Joan Mir, wildcard Stefan Bradl, dan Luca Marini. Sementara itu, Francesco Bagnaia mengaku sudah siap untuk balapan di Spanyol meski di beberapa balapan sebelumnya cenderung bertahan. Jelas ini tidak seperti Bagnaia yang terkenal cerdik langsung menemukan solusi cepat untuk menyerang. Padahal jika melihat kiprah sang juara bertahan di musim-musim sebelumnya, dia cenderung melempem pada hari pertama dan kedua. Namun, saat race hari ketiga, Minggu, Bagnaia seolah mendapat mukjizat, karena tampil sangat mengesankan. Karena itulah, murid Rossi ini bisa mengumpulkan banyak poin lewat hasil-hasil manis di main race. Hanya saja di 3 balapan MotoGP 2024 kali ini, Bagnaia cenderung defensif. Satu nasib apes yang menimpa sang juara bertahan adalah ketika terlibat clash dengan Marquez. Sejak saat itu dia mencoba main aman demi mendapat poin di tiap seri balapan. Dalam 2 Grand Prix terakhir, kami selalu tampil bertahan, kata Bagnaia mengutip Crash. Sirkuit Jerez memberikan tantangan yang berbeda dari lintasan yang pernah kami lalui sejauh ini. Jadi bekerja keras di setiap sesi untuk memahami perilaku GP24 di sirkuit ini sangatlah penting. Menuju balapan di Spanyol, Bagnaia bukan hanya seorang juara bertahan kejuaraan dunia, namun juga race di Spanyol. 2 edisi beruntun, rekan senegara Marco Bezzecchi ini berhasil mengoleksi kemenangan di Jerez. Andai bisa menang 1 kali lagi di MotoGP Spanyol edisi tahun 2024 ini, maka Bagnaia akan menyamai rekor Marquez. Dalam 2 tahun terakhir, kami meraih 2 kemenangan fantastis di Spanyol, dan saya akan kembali bersaing untuk meraih posisi teratas akhir pekan ini, terangnya. Dengan banyaknya pembalap cepat di grid, ini tidak akan mudah, tetapi kami bertekad dan siap untuk memberikan yang terbaik, sambungnya.
Marc Marquez diragukan bisa meraih gelar juara di MotoGP 2024. Pendapat tersebut disampaikan langsung oleh mantan pembalap Ducati Corse, Danilo Petrucci. Seperti diketahui, Marc Marquez membuat kejutan di MotoGP 2024, setelah memutuskan untuk meninggalkan Repsol Honda. Ia memilih untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing dengan harapan bisa tampil kompetitif. Hal tersebut pun terbukti dengan mendapatkan 2 podium di sesi sprint race yang berlangsung di Portugal dan Amerika Serikat. Sayangnya, Marc Marquez belum bisa menembus posisi 3 besar di 3 balapan awal MotoGP 2024. Sementara Danilo Petrucci melihat Marc Marquez akan memenangkan balapan dengan Ducati Desmosedici GP23, setelah Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio yang musim lalu bisa mendapatkan kemenangan tetapi mengalami kesulitan di MotoGP 2024. Ia juga menilai Marc Marquez siap bertarung untuk mendapatkan posisi terdepan di setiap balapannya, meski mengendarai Desmosedici GP23. Jika Marc Marquez tidak bisa menang, siapa yang bisa menang? Pembalap lain yang mengendarai Desmosedici 2023 tampaknya mengalami sedikit kesulitan, lihat saja saudaranya yang tahun lalu tampil kuat, tetapi juga Bezzecchi dan Di Giannantonio yang juga memenangkan balapan, kata Danilo Petrucci. Marc Marquez, di sisi lain, dengan Desmosedici 2023, siap untuk bertarung. Saya pikir kita akan segera melihatnya lagi di podium teratas, ujarnya. Kendati demikian, Danilo Petrucci meragukan Marc Marquez bisa menjadi juara MotoGP 2024. Namun, ia menilai pembalap asal Spanyol itu akan mendapatkan beberapa kemenangan di musim ini. Saya tidak tahu apakah dia akan mampu memenangkan gelar, karena lawannya banyak dan nilai-nilai, bahkan yang teknis, akan muncul. Sementara itu, setelah kehilangan Marc Marquez dan performa motor yang terus menurun, tim Repsol Honda mulai melirik pembalap lain yang cocok dengan RC213V miliknya saat ini. Baru-baru ini rumor di paddock MotoGP, justru Maverick Vinales, Aprilia, yang dikabarkan menjadi target utama baru Honda di bursa transfer pembalap untuk musim depan. Selain Maverick Vinales, laman Motospin melaporkan, nama Pedro Acosta adalah impian para bos besar di Honda. Namun Rookie yang menggemparkan MotoGP musim ini telah menegaskan bahwa dia tidak akan pindah pabrikan tahun depan. Ketertarikan terhadap Acosta dari Honda sudah ada sejak setidaknya 1 tahun lalu. Ia menjadi incaran utama pabrikan asal Jepang itu sebagai pengganti Marc Marquez yang keluar pada musim lalu. Tapi, Acosta memasuki kelas utama dengan proyek satelit KTM Tech 3 Gas dan dia terikat jangka panjang dengan merek yang berbasis di Austria. Honda memang tidak sekompetitif KTM saat ini, namun mereka tidak kekurangan dana untuk menghidupkan kembali aspirasi mereka untuk kembali ke puncak MotoGP.